Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran sebagaimana yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewanti-wanti kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, bahwasanya hendaklah kita itu takut akan meninggalkan generasi-generasi masa depan dalam keadaan lemah. Makanya Allah sampaikan di akhir ayat, falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Fenomena pendidikan di Indonesia khususnya itu antara pendidikan generasi masa lalu, katakanlah generasi milenial atau generasi di atasnya, dengan generasi sekarang, katakanlah disebut dengan generasi Z atau Gen Z, dan yang sekarang itu ada lagi generasi baru muncul namanya Gen Alpha ya. Itu punya perbedaan cara mendidik baik oleh orang tuanya maupun guru di sekolah, punya perbedaan yang sangat kontras sekali gitu. Ibaratnya kalau diibaratkan seperti kutub ya, kutub A dan kutub B gitu. Yang satu di utara, yang satu di kutub selatan gitu. Kalau generasi dulu yang sekarang mungkin sudah jadi orang tua, itu cara atau metode pendidikannya itu ala militer gitu. Baik di rumah maupun di sekolah. Pokoknya guru itu atau orang tua itu tidak boleh salah. Yang salah itu adalah anak, yang salah itu adalah siswa. Maka hukuman-hukuman yang diberikan itu sifatnya ala militer gitu. Kalau di rumah, kalau anak dimarahi orang tua, tidak saja kekerasan fisik ya, tapi juga kekerasan yang sifatnya verbal begitu. Dan anak tidak boleh membantah. Anak harus menurut kata orang tua. Ketika anak itu masuk sekolah juga begitu. Ketika anak berbuat salah, melanggar aturan sekolah misalnya, atau mungkin anak tadi nakal dan seterusnya, maka kekerasan fisik itu sudah lazim terjadi ya. Anak ditampar, ditempeleng, ditendang, dipukul pakai penggaris, pakai rotan. Nah, saya sebagai generasi 80-an ya juga mengalami hal yang demikian gitu. Di rumah juga begitu, di sekolah juga begitu. Memang ada sisi positifnya ya. Sisi positifnya adalah kita ini terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya disiplin gitu. Jadi ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah dewasa, kita menghadapi hidup itu lebih berani begitu, lebih kuat, lebih tangguh gitu. Karena dididik keras oleh orang tua maupun guru dulu di sekolah dan juga di rumah gitu. Namun sisi negatifnya adalah, sisi buruknya tentu ada ya. Sisi buruknya adalah pendidikan ala militer itu membuat kita itu patuh tanpa syarat gitu. Membuat kita itu disiplin
tidak melawan dan seterusnya, katakanlah patuh begitu ya. Itu kepatuhannya itu kepatuhan yang nyaris tanpa syarat begitu, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Apa yang maksud dengan kepatuhan tanpa syarat? Kita itu patuh eh, tanpa terkecuali gitu. Tidak ada diajarkan kenapa kita harus patuh gitu. Kenapa kita harus taat dengan aturan? Kenapa harus begini begitu gitu. Jadi kekritisan itu kurang terbentuk gitu. Sikap kritis kurang terbentuk. Kita itu taunya kalau enggak mengerjakan tugas ya kena pilin ya, pusarnya dicubit, atau kalau kita nakal dipukul sama orang tua, dipecut sama guru mengaji misalnya ya. Kita taunya itu gitu. Sehingga karena kita takut dipukul, ditampar, ditempeleng, dipukul pakai rotan, pakai roll, kita ya patuh-patuh saja begitu, tidak mau melawan karena takut gitu ya. Jadi karakter yang terbentuk dari sistem seperti itu adalah kepatuhan tanpa syarat gitu. Kita tidak diajarkan kenapa kita harus patuh, kita tidak diajarkan kenapa kita harus taat dengan aturan gitu. Untuk apa aturan itu dibuat, untuk apa kita harus patuh gitu, untuk apa kita disiplin gitu, kenapa kita harus jujur, kenapa kita harus bertanggung jawab, kenapa gitu ya. Itu tidak, atau kurang terlatih lah begitu ya. Nah, makanya generasi-generasi yang dulu dididik seperti itu, yang sekarang mayoritas sudah jadi orang tua, sudah bekerja, mungkin sudah punya jabatan gitu tentu ya. Mereka tuh loyal sekali gitu. Mereka jarang sekali membantah. Ya. Oke. Itu generasi masa lalu ya, generasi dulu yang sekarang mereka sudah dewasa itu. Kita lihat generasi sekarang, bagaimana pola pendidikan generasi Gen Z lah katakanlah begitu, atau Gen Alpha itu. Bagaimana orang tua memperlakukan anak zaman sekarang, bagaimana guru di sekolah memperlakukan anak di zaman sekarang itu. Kalau kita lihat, justru kebalikan dari pendidikan ala militer masa lalu gitu. Dialah sekarang gitu ya. Apa-apa anak itu tidak boleh dikerasi gitu. Di rumah juga begitu gitu. Anak tidak boleh dipukul, anak tidak boleh dicubit, anak tidak boleh dibentak, anak tidak boleh begini begitu gitu kan. Kalau anak itu salah ya biarkan aja gitu, atau nasihati baik-baik, lemah lembut dan seterusnya begitu. Jadi di rumah orang tua sekarang jarang sekali kita lihat begitu tegas dan disiplin kepada anak gitu kan. Ya paling ada 1-2 gitu. Tapi mayoritas orang tua sekarang ya, yang dulu mereka itu dididik keras dan disiplin, mereka tidak mau memperlakukan hal itu kepada anaknya. Di sekolah sama saja gitu. Jarang sekali kita melihat di sekolah, di banyak sekolah gitu kan. Dulu hampir di semua sekolah itu ada guru-guru yang killer namanya ya, ditakuti ya oleh siswa begitu ya. Oh, sekarang nyaris tidak ada guru yang ditakuti oleh siswa, dan bahkan guru itu pun harus mengikuti apa kemauan siswa gitu, ikut tren, ikut perkembangan zaman gitu, dan lain sebagainya. Nah, alasan 1001 lah gitu ya. Makanya yang terjadi sekarang itu kebanyakan ya kasusnya adalah kekerasan siswa kepada guru begitu. Sampai ada guru yang melaporkan siswanya ke polisi gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang dulu nyaris tidak ada, tidak ada kejadian seperti itu gitu ya. Lapor-lapor polisi begitu ya. Nah, kenapa? Ini ibaratnya dua kutub yang saling bertolak belakang gitu ya. Kalau dulu pendidikannya ala militer, kalau sekarang pendidikannya serba boleh aja. Nyaris seperti itu ya, terkesan serba boleh begitu.
Nah, kalau dulu misalnya di sekolah anak yang tidak apa, yang nilainya rendah, maka tinggal kelas gitu. Jadi mudah saja dulu siswa itu ditinggal kelas kan, tidak naik kelas maksudnya gitu. Kalau sekarang jarang sekali di sekolah-sekolah itu meninggalkan siswa gitu. Bahkan sekarang di sistem kurikulum kita itu ada istilahnya remedial begitu ya. Jadi siswa yang tidak tuntas nilainya, maka dia berhak untuk mengulang kembali gitu, agar nilainya tuntas, agar nilai rapornya tinggi gitu. Ya tujuannya apa? Ya supaya anak ini tidak tinggal gitu. Walaupun dalam proses pendidikan, dalam proses sehari-hari, anaknya jarang datang, cabut, jarang bikin tugas, jarang sering terlambat, tidak patuh gitu kan, sering melanggar, bahkan melawan kepada guru gitu kan. Tapi anak ini ujung-ujungnya naik kelas, akhirnya tamat begitu ya. Sesuatu yang dulu nyaris tidak terjadi gitu. Anak kalau sudah melawan kepada guru itu kan, itu langsung dikeluarkan gitu. Tidak ada istilahnya anak ini ditahan supaya tetap belajar di sekolah itu. Tidak dikeluarkan, dipindahkan, bahkan diberhentikan. Nah, tapi sekarang ya, di ibaratnya kalau dulu serba tidak boleh, dulu itu serba keras, sekarang tuh serba boleh, serba lembek gitu kan. Dan seperti inilah yang kita lihat hari ini kan. Nah, kenapa pendidikan sekarang itu seperti itu ya? Kesan melindungi anak gitu kan. Terkesan anak itu eh, tidak boleh salah. Yang salah itu orang tuanya, yang salah itu gurunya. Itu anak tidak ada yang salah itu. Kitanya yang tidak pandai mendidik, begitulah kira ya. Karena salah satu ya penyebabnya satu, gencarnya ilmu-ilmu parenting dari barat gitu. Contoh ya, dulu ada heboh eh, apa namanya, ilmu parenting yang diajarkan ya di sekolah-sekolah itu, ada kalimat tidak boleh, seorang guru atau orang tua tidak boleh mengatakan jangan kepada anaknya gitu. Kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, anak kita tidak boleh mengatakan jangan kepada anak gitu. Kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis gitu ya, kita lihat ajaran agama kita, itu kan banyak sekali larangan-larangan begitu ya. Jangan mendekati zina, janganlah kamu mabuk gitu kan, jangan mencuri, jangan menzalimi dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh ya, contoh dari ilmu-ilmu parenting barat yang membombardir kurikulum kita itu. Saya tidak tahu siapa yang membawanya, apakah ini sengaja atau tidak sengaja ilmu parenting ala barat itu masuk ke Indonesia. Tapi itulah kenyataan yang terjadi gitu. Sehingganya ya kita lihat sekarang ya, keluhan-keluhan orang tua, keluhan-keluhan guru di sekolah ataupun keluhan masyarakat itu selalu bernostalgia masa lalu gitu. Ketika anak nakal, ketika anak tidak mau lagi diajak, tidak patuh lagi, maka jawabannya paling-paling begini, oh kami dulu begini, tidak begitu, kamu begini, kami dulu seperti ini, kami tidak pernah melapor ke polisi, kami dulu tidak pernah mengadu itu kan. Kalau di sekolah dapat hukuman, kemudian pulang dikadukan ke orang tua, maka kita pasti dapat tambahan hukuman gitu. Ya kira-kira begitu. Di generasi sekarang tuh banyak bernostalgia, karena mungkin kehilangan akal bagaimana menghadapi anak-anak generasi sekarang gitu ya. Itu satu penyebabnya ya, masuknya ilmu-ilmu parenting ala barat begitu ya. Yang kedua, orang tua dan guru sekarang itu sepertinya kurang percaya diri dalam mendidik anak itu. Mereka merasa bodoh dengan anaknya itu. Ya mungkin karena pengaruh teknologi ya. Karena dilihatnya anaknya tuh lebih pintar dalam berteknologi gitu. Dia merasa ketinggalan zaman gitu.
Nah, karena dia merasa bodoh, orang tuanya merasa bodoh dari anaknya, guru merasa bodoh dari anaknya, akhirnya anak tadi ngelunjak dia gitu, ya. Tambah lagi dengan parenting ala barat itu ya. Nah, salah satu yang paling kentara yang saya rasakan sebagai guru ya, yang benar-benar hilang di sekolah itu adalah masa orientasi siswa atau ospek lah begitu ya. Di kampus juga begitu ya. Kalaupun ada sekolah atau kampus yang menyelenggarakan ospek gitu ya, tapi formatnya sudah jauh beda itu. Caranya sudah jauh berbeda gitu. Tidak ada latihan mental gitu dalam tanda kutip gitu ya. Ya kenapa? Kenapa ospek yang dulu terkesan keras itu ya, bentak-bentakan sudah biasa, suruh push up, suruh merayap, bahkan saya dulu waktu masuk waktu masuk ke sekolah madrasah itu ditendang sama senior gitu ya, ditampar sama senior, itu biasa saja gitu. Kenapa sekarang ospek itu terkesan lunak, lembek gitu ya? Karena itu tadi masalahnya tuh. Yang pertama, ilmu parenting yang sudah menguasai cara berpikir kita sebagai orang tua dan guru. Kemudian inferior ya, sifat inferior dari guru dan siswa dan orang tua. Merasa mereka itu lebih bodoh dari anaknya. Ya memang harus diakui ya, Gen Z dan generasi di atasnya itu sekarang itu dalam hal teknologi terutama Android ya, mereka sangat lihai gitu. Mereka lebih cekatan gitu. Mereka sangat menguasai AI dan seterusnya gitu ya. Tapi harus diingat gitu. Mungkin mereka dalam bidang itu hebat gitu. Tapi ada bidang lain yang mereka itu sangat jauh ketinggalannya gitu. Dan ini butuh bimbingan sebenarnya. Apa itu? Keterampilan dalam menghadapi hidup gitu. Nah, ini dia masalah. Jadi kalau dikatakan Gen Z itu generasi strawberry gitu, tidak salah itu ya. Walaupun tidak semua Gen Z generasi strawberry ya. Tapi rata-rata Gen Z itu generasi strawberry gitu. Kenapa mereka disebut generasi strawberry? Mereka tuh terlihat hebat dari jauh gitu ya. Terlihat keren, tapi aslinya enggak begitu gitu. Aslinya rapuh, aslinya lembek, aslinya mudah putus asa, aslinya mudah menyerah gitu. Kenapa? Itu tadi gitu. Di rumah dia tidak mendapatkan disiplin yang cukup, di sekolah juga begitu gitu. Nah, terakhir gitu. Terakhir masalahnya terletak di gurunya gitu ya. Ini dia. Guru ya, kalau tadi kan orang tua ya, kalau di sekolah tentu guru masalahnya itu. Harus diakui ya, guru-guru zaman sekarang itu, apakah dia mungkin Gen Z, milenial atau Gen X gitu ya, mau guru senior mau guru yang baru gitu, tidak ada lagi semacam sikap yang membuat siswanya itu segan gitu. Maksudnya begini, guru sekarang tuh kita susah itu membedakan antara guru dan murid begitu ya. Karena masalah tadi ya, guru harus dekat dengan siswa, itu betul gitu. Tapi bagaimana cara dekat dengan siswa itu? Ini yang jadi persoalan gitu. Guru dekat dengan siswa itu artinya apa? Guru itu tidak ditakuti oleh siswa, tapi guru itu disegani oleh siswa itu. Jadi dekat ini maksudnya siswa itu sangat menghargai dan menghormati guru gitu. Nah, ini tidak akan muncul kalau guru itu tidak punya wibawa gitu. Nah, ini jadi wibawa ini sudah mulai hilang gitu. Kasus seperti guru-guru joget-joget TikTok dengan siswa itu salah satu saja ya, guru konten kreator lah saya sebutnya gitu ya. Ini kan guru-guru yang memaksakan kehendak itu, supaya terlihat dia begitu dekat dengan siswa. Bagi saya begini ya, saya sudah hampir 20 tahun mengajar ya.
kita tidak perlu ambil muka dengan siswa tuh. Jangan sampai guru tuh cari muka ke siswa itu tolol sekali gitu ya. Masa kita cari muka ke murid gitu ya. Itu konsep yang bagi saya tuh nggak masuk akal gitu. Yang benar adalah jadilah guru yang memberikan teladan, disegani oleh siswanya gitu, yang punya ilmu, yang punya wibawa gitu. Nah ini mungkin ya sekilas tentang keluh kesah saya tentang pendidikan kita hari ini gitu ya. Baik, kedepannya mungkin saya tidak akan pernah lepas dari membicarakan tema-tema pendidikan ya. Dan tentu saja tema-tema yang lain juga kita bahas, politik, sejarah, sosial gitu. Di channel ini khusus lebih banyak berbicara tentang pendidikan. Jadi demikian saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.